Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Akhwati fiddin, a'azzani azakumullah, alhamdulillah. Malam ini kita masih diberi Allah kesempatan untuk sama-sama hadir dalam majelis ilmu di taman, salah satu taman surga Allah Subhanahu wa taala, min raudatil jannah, taman surga Allah di dunia, yaitu majelis-majelis ilmu. Akan kita bahas malam ini tentang adab-adab menuntut ilmu. Al-adab thalabul ilmi, karena ini sangat penting untuk dipahami, mulai dari yang belajar dari awal sampai kaum muslimin dan muslimat yang ingin belajar ilmu, terutama ilmu agama. Terkadang banyak orang-orang yang belajar tapi mengabaikan adab dalam belajar. Padahal para ulama kita, salafun salih, mengatakan kalau kami belajar hadis 10 tahun, kami belajar adab 20 tahun. Melihat pentingnya adab. Sebagian lain lagi mengatakan hampir-hampir adab itu sampai kepada 1/3 daripada ilmu itu adab. Karena terkadang banyak orang punya ilmu tapi tak punya adab. Ilmu ada tapi tak punya adab sama sekali. Adab orang tua, adab di majelis, tidak mempunyai adab. Banyak yang hadir dalam majelis-majelis ilmu tapi karena tidak punya adab, sehingga ilmu itu tidak membekas dalam dirinya. Bagaimana dia akan memperoleh adab itu? Ilmu, tapi adab itu tidak dia ketahui. Sebagian ulama dulu kalau mengantar anak-anak mereka untuk belajar, yang disuruh pertama lihat adab guru. Kalau gurunya tak punya adab, maka anaknya tak belajar di situ. Sebab adab-adab yang buruk itu lebih cepat menular daripada yang baik. Yang buruk sebentar aja menular itu. Karena yang menular itu penyakit, bukan kesehatan. Ya, kalau ada orang yang sehat datang ke rumah sakit, bisa jadi dia yang sakit. Ada orang yang sakit, begaul, corona datang ke orang, bisa jangkit semua orang. Coba orang sehat datang pada kumpulan orang kena COVID, dia bisa sakit. Karena itu yang akan menular, apalagi adab-adab dan akhlak-akhlak yang jelek. Ada 3 adab dalam yang utama dalam menuntut ilmu ini. Yang pertama adalah adab dalam belajar. Yang kedua, adab terhadap guru. Yang ketiga, adab di majelis ilmu. Karena ini sangat penting untuk dipahami dari setiap
talabul ilmi. Karena kita akan ditinggikan Allah karena kita belajar ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Untuk ilmu wajib atas setiap muslim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang beriman dan diberi ilmu tentang keimanan beberapa derajat. Tingginya derajat harus ada aturan. Kita akan bahas yang pertama adalah tentang adab-adab dalam belajar. Adab-adab dalam menuntut ilmu. Yang pertama, sebelum melangkah nuntut ilmu itu adalah membersihkan hati dari kotoran-kotoran yang menodai hati. Ada hati yang sehat, yang siap menerima semua apapun. Ada hati yang mati, yang dimanapun tak ada pelajaran itu masuk ke dalam hatinya. Dia sudah seperti gayung yang telungkup. Tak bisa lagi dituang air pun lah tak masuk lagi. Gayung tertelungkup, apalagi gayung itu sudah jadi gayung besi. Ada hati yang sakit, yang tergantung daya tarik. Maksud tadi sebenarnya ingin pergi pengajian. Lalu digoda oleh kawan. Ada pertandingan malam nih di TV, siaran langsung. Mulai tertarik. Kapan? Lepas maghrib. Tu mikir-mikir dia tuh. Nonton mengaji, nonton mengaji, nonton mengaji. Ima dia pergi mengaji, ima dia nonton. Nonton tidak, ngaji tidak. Menung aja nonton ngaji, nonton ngaji, nonton ngaji. Orang lah balik ngaji. Orang lah habis nonton, baru teringat ngaji aja lah. Orang lah balik ngaji. Itu hati yang sakit tuh. Kalau yang kuat menariknya menonton, nonton dia tuh. Yang kuat nariknya mengaji, ngaji dia tuh. Ya. Maka perhatikan. Nah, yang pertama tadi adalah membersihkan hati. Kenapa dibersihkan hati? Karena yang ingin kita tempatkan di dalam hati kita itu ilmu. Mutiara, kita nak beli mobil yang mewah. Kita harus siapkan dulu garasinya tuh. Tentu garasinya tuh mantap. Tak mungkin mobil beli 2 miliar. Garasinya macam kandang ayam aja dibuat. Segala kotoran pun masuk. Tak mungkin. Mungkin garasinya dibuat megah, bagus, bersih. Tak mau dia sembarangan. Karena yang akan ditempatkan. Nah sekarang ilmu yang akan ditempatkan di hati. Apabila hati itu kotor, ilmu tak lengket. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i? Syakautu ila Waqi' su'a hibzi. Aku melaporkan kepada guruku Al-Imam Waqi'. Su'a hibzi. Aku sangat susah menghafal. Imam Syafi'i susah menghafal. Umur 7 tahun hafal Quran. 17 tahun sudah bisa memberi fatwa. Antum bisa bayangkan. Tapi dia masih melapor kepada gurunya Imam Waqi', su'a hibzi. Aku susah menghafal. Lalu guruku Imam Waqi' menasihatiku, fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Lalu guruku memberi nasihat kepadaku agar aku meninggalkan kemaksiatan. Apa kemaksiatan yang ada zaman dulu? Dan apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Jelas dia tak akan melakukan kemaksiatan. Mungkin hal-hal yang melalaikan atau apapun.
Tapi nasihat ini ambil untuk diri kita. Ila tarkil ma'asi. Fa'arsadani, lalu dia memberi petunjuk padaku. Bi'annal ilma nur. Ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil asi. Dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang punya maksiat. Antum di sini belajar Quran. Kata Rasul, Quran itu mudah dihafal. Tapi hilangnya jauh lebih cepat daripada menghafalnya. Hafal kalian 5 juz, 10 juz, balik ke rumah, tidak ngulang, banyak nonton, banyak nengok maksiat, balik ke sini, tengoklah hafalan kalian tuh. Kalau tak hilang semua, separuh hilang tuh. Dimakan oleh maksiat tuh hafalan kalian. Siapa yang sudah hafal dia sengaja melalaikan hafalan, antum tanggung dosanya. Kalau sudah dijaga hilang juga lain masalah. Ini tak dijaga, memang dilalaikan, dia berdosa melalaikan hafalannya. Lihat, tinggal ila tarkil ma'asi. Maka pembersihan hati itu penting. Kenapa hati itu penting dibersihkan? Karena tempat nilai amalan kita itu di hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Wa fi riwayatin, ya, dalam riwayat lain, inna wa ta'ala la yanzurullah kepada amal kalian ila suwarikum wala ajsamikum. Tapi yang lihat hati kalian ila qulubikum wa a'malikum. Hati dan amal kalian. Kalau hati itu bersih, dia menjadi tempat untuk masuknya ilmu. Tapi kalau hati itulah kotor, susah ilmu. Dibersihkan dia. Di dalam hadis lain disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Bukankah di dalam hati, di dalam dada manusia itu ada mudghah, segumpal darah. Ia salahan, apabila dia baik, maka baiklah seluruhnya. Wa idza fasadat jasadu kullu. Apabila dia rusak, rusaklah seluruhnya. Ala wahya qalb. Itulah yang dimaksudkan dengan hati. Sebagian mengartikan qalb di situ adalah jantung. Bisa. Tetapi yang disamakan Rasulullah bukan menyamakan hati dengan jantung. Yang disamakan fungsi jantung dengan ke fungsi hati. Hati tempat iman itu sama fungsinya dengan jantung. Jantung kalau rusak, seluruh jasmani kita akan ikut rusak. Hati tempat iman itu kalau rusak, maka seluruh amalan kita akan rusak. Jaga ini. Itu tempat nilai. Bagi talabul ilmi, yang pertama, bersihkan hati itu dari kebencian. Karena orang-orang beriman dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina ja'u min ba'dihim yaqul rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dia berdoa untuk orang-orang yang terdahulu yang beriman dari muhajirin wal ansar, lalu berdoa, wala taj'al fi qulubina ghilla, dan jangan jadikan, munculkan di hati kami ini kebencian
Lillazina amanu, kepada orang-orang beriman. Nah, ketika kita ingin belajar, santri ke atau bukan santri, terkhusus kita yang santri di pondok, hilangkan kebencian tuan. Benci pada apa? Untuk masuk pelajaran tuan, hilangkan kebencian pada guru. Hilangkan kebencian kepada pelajaran. Kalau kalian senang dengan guru, tapi benci pelajaran, pelajaran tak masuk. Apa pelajaran paling kalian benci? Sehebat apapun guru yang ngajar matematika kepada kalian, sepandai apapun guru ngajar matematika kepada kalian, yakinlah, senang kalian guru itu ngajar, enak. Tapi karena kalian benci pelajaran itu, maka segala rumus matematika itu tak akan pernah kalian hafal sama sekali. Nengok matematika aja muak kalian tuh. Kalau nak masuk, apa pelajaran? Matematik. Matematik lagi. Tak akan masuk. Atau pelajaran kalian senang, tapi gurunya kalian tak senang. Jangan disebutkan siapa yang tak kesenang. Tak akan masuk pelajaran. Ya, tak masuk pelajaran. Karena kita nengok wajah guru kita tu sudah malas. Tak masuk pelajaran. Maka hilangkan kebencian itu tuan. Pergi dengan hati yang senang, pandang. Lalu sesama kawan, hilangkan kebencian. Kalian sama di pondok. Sama belajar, sama guru, tapi satu sama lain saling mandang dengan pandangan kebencian. Itu tak jalan, semua pelajaran tak masuk. Sebab muka dia juga kita nampak, besok nampak. Kadang-kadang duduk pengajian sama, yang satu ngadap ke dinding sana, satu ngadap ke dinding situ. Kenapa? Sebab kalau dia berhadapan begitu, bertemu pandang di tengah. Habis benci kebencian, hilangkan. Karena kebencian itu bahaya, menimbulkan apa dia? Hasad. Iri. Dengki. Mulai nak merusak. Sandal kawan dibuang. Semuanya. Kalau ada piring kawan lengah, piring dipecahkan. Macam-macam. Itu akibat apa? Mulai benci, mulai kerjanya nak mengolok-ngolok kawan. Kalau itu masih ada, akan susah pelajaran agama itu masuk. Jadi kalau kita payah ngapal payah ini, periksa dulu. Lah bersih dah hati kita dari ini dua unsur barunya. Ini bab awal. Periksa. Bapak-bapak, ibu-ibu ngaji juga, coba perhatikan. Senang tak dengan guru itu atau tidak? Kalau tidak, dia pergi ngaji juga. Cuma dia nak nengok salah guru aja. Gitu aja gurunya, biasa aja. Pokok yang nampak di dia tuh hanya salah guru. Sampai ada yang bertanya, Ustaz, saya kemarin belajar dengan Ustaz ini. Lama saya ikut, ternyata tak bisa juga dicontoh Ustaz. Saya pindah lagi ngaji sama Ustaz ini. Saya tengok-tengok lama-lama, tak bisa juga contoh Ustaz. Jadi siapa yang harus kita contoh? Tengok tuh. Seolah-olah dia lebih baik dari setiap guru tuh. Siapa nak dicontoh? Contohkan Rasulullah, bukan guru. Kenapa dia bingung? Tapi karena dia sudah pandang benci, apalagi kalau dia punya hutang sama Ustaz. Bencinya makin tinggi. Kenapa? Apalagi Ustaz suka mandang dia terus kan? Kau Ustaz minta hutang pula, kau payah pula lah. Mulai ngajak kawan. Tak enak ngaji Ustaz tu kata dia. Kurang mantap. Kenapa dia takut kena minta hutang? Tapi ngajak orang. Tengok. Perbaiki diri. Singkirkan sifat hasad dan benci. Sehingga dengan doa yang tadi, para salaf selalu berdoakan seperti itu.
Sementara sifat hasad buruk. Al-hasad huwa tamanna zawal ni'mah an sahibiha. Orang yang punya sifat hasad itu yang dia inginkan adalah hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Dia berusaha hilangkan apa yang diberikan Allah pada orang, pokok usaha dia untuk hilang. Orang inilah serius mau belajar ngapal. Orang bisa serius ngapal, dia tidak, dia mulai ganggu-ganggu kawan. Supaya kawannya itu tak bisa ngapal, sehingga tak ada nikmat itu. Ini sifat yang buruk dari penuntut ilmu. Hilangkan sifat. Ini yang pertama secara umum kita bicarakan bahwasanya disingkirkan semua sifat-sifat seperti itu, karena orang mukmin jelas dia akan bersaudara. Nah, setelah sifat-sifat jelek, iri, sudah tu sifat apa lagi yang mengganggu kita membersihkan hati itu? Merasa diri paling suci. Allah katakan wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menganggap diri kalian lebih suci, lebih pintar, lebih pandai, lebih hebat dari kawan yang lain. Itu dalam menuntut ilmu tak? Kita cepat ngapal karena Allah berikan anugerah. Sungguhnya dengan anugerah itu kita bantu kawan kita yang lambat. Bukan berbangga diri, saya sudah hafal. Semua. Ini kesombongan. Bayangkan kalau dicabut Allah kecerdasan kita. Kalau kita tak cerdas, masih lumayan. Kalau jadi gila, lumayan juga. Bangga. Jangan membersihkan diri. Jangan membersihkan diri kita yang paling baik. Kemudian singkirkan juga sifat untuk thalabul ilmi. Singkirkan juga semua sifat-sifat ujub. Bangga dengan diri sendiri. Dan sombong. Ini langkah awal. Maka pertanyakan pada hati kita yang bersemangat menuntut ilmu. Adakah kita memandang saudara kita pandangan kecintaan? Kalau pandangan kecintaan niscaya kita akan rasakan baik semua. Antum bayangkan itu. Imam Ahmad lihat contoh. Sudah disiksa, sudah difitnah. Sudah disiksa, sudah difitnah. Dicambuk sampai tulangnya terbuka. Di penjara. Setelah pemerintah itu memihak kepada Imam Ahmad, dibagikan daftar orang-orang yang memfitnah dan berbuat jahat kepadanya. Sekarang terserah Imam Ahmad. Mau diapakan orang ini? Dibukanya pun tidak daftar nama itu. Imam Ahmad katakan yang terkenal apa? Aku tidak ingin seorang pun yang diazab Allah karena zalim kepadaku. Ikhwan, gimana tingkat kesabaran para ulama? Aku tidak ingin seorang pun yang diazab Allah disebabkan zalim kepada diriku. Sudah dimaafkan semua. Kita itu tak ada maaf. Nengok kawan yang menghina kita jatuh, nengok, oh matilah tuh. Kemarin aku bilang jangan-jangan, tak mau, jatuh, matilah situ. Rupanya kita yang mati. Lihat sifat dendam. Lihat Imam Ahmad. Syekh Islam Ibn Taimiyah. Di penjara, dikeluarkan penjara. Ikut perang melawan pasukan Tatar. Bahkan beliau termasuk salah satu panglima perang melawan pasukan Tatar. Dan menang. Setelah menang, dimasukkan lagi penjara. Kena fitnah orang. Tapi beliau tenang, sabar saja. Lihat. Mereka dalam menuntut ilmu. Hari ini
Siapa yang tak kenal dengan se-Islam? Kecerdasannya, jangan dibilang lagi. Sekali dengar hafal semua. Kita lah 10 kali dengar, hilang semua. Bayangkan tuh. Ya? Imam Bukhari dalam usia berapa saya lupa, kecil lagi, beliau sudah menghafal 20.000 hadis. Usia masih kecil, masih muda usia beliau, hafalnya 20.000 hadis. Kalau kita sekarang 20.000 habis, beda-beda tipis kan? 20.000 hadis dihafal Imam Bukhari dalam usia yang muda. Kita sekarang 20.000 habis. Bukan ngapal hadis. Tak cukup pula 20.000. Tengok. Maka singkirkan dari kebiasaan mensucikan diri, menganggap diri lebih baik, singkirkan kesombongan dan sifat-sifat ujub di dalam diri kita agar ilmu itu nanti mudah masuk. Setelah itu langkah berikutnya, adab berikutnya, mulai dengan keikhlasan. Ya, apa? Pertama, niatkan belajar itu untuk memberantas kebodohan kita, bukan orang lain. Ya, jadi kita yang karena Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan kita dari rahim ibu kita dalam keadaan bodoh. La ta'lamuna syai'an. Tidak ada yang kita ketahui, kita bodoh, tidak mengetahui apapun. Lalu diajarkan, diberi pendengaran, diberi penglihatan, diberi hati agar pendengaran memahami ayat Allah, mendengar ayat Allah, hati memahami ayat-ayat Allah. Semua kehidupan itu, mata melihat keagungan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita tidak jadi seperti binatang. Binatang dibagi juga pendengaran. Binatang mendengar atau tidak? Mendengarlah. Coba diusir, kan lari dia tuh. Kalau dia peka, kalian usir tenang aja, dibiasa aja, cuek-cuek aja dia. Paling-paling dalam hati dia, kalau kita tahu kan, teriak-teriak aja, tak dengar kata dia. Dengar dia, tapi tak ada buktinya bahwa dia mendengar. Sehingga kita menganggap dia seperti tidak mendengar. Karena tidak ada bukti dia mendengar. Sebab orang yang mendengar tuh, kalau dia dengar azan, kalau dia bukti dia mendengar, dia akan jawab panggilan azan. Lihat orang masuk neraka sakar. Ma salakakum fis sakar? Qalu lam nakun minal musallin. Mereka katakan, karena kami tidak solat. Dulu dia mendengar. Apa di ayat lain disebutkan? Lau kunna nasma'u au na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau dulu kami mendengar. Lau kunna nasma'u wa na'kilu. Dan membuktikan bahwa kami mendengar dengan menyambut panggilan itu, kami tak akan masuk neraka sa'ir. Tapi dia mendengar, tak ada reaksinya, dia dianggap tidak mendengar. Kita belajar untuk memberantas kita ni bodoh, supaya kita tahu dengan ilmu agama kita. Ketika orang tidak mau belajar, ya, untuk memberantas kebodohan dirinya, salahlah niatnya. Belajar untuk memberantas kebodohan diri kita dulu, agar kita tidak menjadi seperti hewan. Walaqad zara'na fi jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kami menemukan isi neraka jahanam dari golongan jin dan manusia. Mereka punya hati, tidak memahami, punya pendengaran tak mendengar, punya penglihatan tak melihat. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, bahkan lebih hina dari seekor binatang yang paling hina.
Binatang aja bertasbih. Bertasbih disebut Allah dalam ayat yang lain, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah segala yang ada di langit dan bumi. Orang tidak bertasbih tak memuji Allah. Lihat. Dipanggil. Semangat agar kita tidak seperti ini. Pertama. Jadi belajar yang pertama itu untuk memberantas kebodohan. Yang kedua untuk diamalkan. Berkata Abu Abdullah Az-Zubairi rahimahullah, barang siapa yang berangkat menimba ilmu sementara yang diinginkan ilmu. Jadi ini ada orang untuk belajar ilmu nih. Yang dia inginkan cuma dapat ilmu aja, tapi tak ada niat untuk ngamalkan. Ya, ilmu tidak akan bermanfaat baginya. Nih, bapak-bapak, ibu-ibu yang datang majelis taklim, kalau niatnya cuma ingin dengar, mana ada taklim, mau dengar taklim aja. Dia amalkan? Enggak, cuma dengar taklim aja. Balik, sudah. Tak ada lengket ilmu itu di hatinya, tak bermanfaat. Sehingga kita dapatkan banyak orang kadang-kadang hadir dalam setiap majelis. Lah bertahun-tahun adab dan akhlaknya tak berubah. Kenapa? Dia cuma ingin hadir mendengar ilmu. Bukan ingin mengamalkan ilmu. Banyak tahu, kalau kita tanya banyak tahu. Sebab dia, ustaz ini ngaji juga, ini ngaji. Kalau antum tanya dia tahu. Tapi tak lengket karena dia cuma ingin memperbanyak ilmu. Semua buku dibeli. Dah bertahun-tahun dalam plastik aja buku tu. Saking sayangnya sama buku yang sangat dicintai. Kenapa dia buka? Ini berharga ustaz. Ini ilmu yang berharga di dalam buku. Sehingga kalau kita buka, buku itu kotor. Jadi dibiarkan aja buku itu dalam plastik, tak pernah dibuka-buka. Belajarlah untuk diamalkan. Sudah tu singkirkan urusan dunia. Ini nak ngapal Quran, besok umpamanya kita kalau masuk pondok besok jadi ustad, ceramah, viral, jadi YouTuber, dapat duit banyak. Lah, dunia lagi tu. Belajar untuk dunia. Supaya terkenal, supaya ini. Singkirkan. Dikatakan oleh Nabi, barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya karena Allah, namun ia menuntut ilmu karena dunia, maka tidak akan mencium bau surga. Maka belajar aja. Niatkan dunia ini nanti akan mengikut kita. Lebih baik dunia mengejar kita daripada kita mengejar dunia. Dunia akan datang. Tapi kalau niat kita benar karena Allah Subhanahu wa taala, diburu juga dunia ngapa? Kalau rezeki kita cuma segitu, ya tetap segitu aja. Azan. Belum. Dah masuk waktu. Azanlah sekarang. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan bahwa di antara keikhlasan dalam menuntut ilmu, bahwa tidak ada tujuan dunia dalam menuntut ilmu. Man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya lam yajid arfal jannah. Ya. Barang siapa mempelajari satu ilmu yang seharusnya dia mempelajari ilmu itu untuk agama, untuk lillahi ta'ala, tapi tujuan dia belajar itu berubah untuk mencari kesenangan dunia, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga. Riwayat lain, bau surga itu tercium 70 tahun perjalanan masih tercium bau surga. Orang yang belajar agama atau beramal amalan akhirat tapi tujuan dunia,
mereka tidak akan mencium bau surga. Maka bersihkan hati kita dari tujuan-tujuan itu. Berikutnya lagi, dari keikhlasan itu, belajar ilmu itu bukan untuk debat. Kadang-kadang orang belajar ilmu untuk debat. Dia sudah kalah debat, awas nanti kalau saya sudah belajar. Kalau sudah tamat pondok nanti kita debat lagi, gitu dia. Dia sibuk dengan ingin mendebat orang. Kadang-kadang belum siap debat, terus nak berdebat orang. Dan ini dilarang dalam Islam. Jangan suka berdebat. Ya, diingatkan bahaya perdebatan itu. Tak ada yang datangkan. Kadang-kadang debat kusir. Yang satu tak tahu dalil, yang satu hilang dalil. Akhirnya, ya macam kuda lah namanya debat kusir. Ya, bukan untuk berdebat. Tidak juga ingin menyaingi ustadz atau ulama, apalagi ulama. Kau ustadz, kau awak berapa kali kalah debatnya, awas beko. Kamu masuk pondok beko, keluar pondok, berdebat lagi ustadz kau. Mana lebih hebat? Itu. Ada yang punya niat seperti itu. Memperdalam itu untuk menyaingi ulama. Sehingga dia jadi orang yang terkenal juga. Ya. Sudah itu belajarlah agar tumbuh rasa tawadhu sehingga kita terhindar dari satu sifat yang namanya kesombongan. Nuntut ilmu itu kata Fudail bin Iyad 3 tingkatan. Pada tingkat pertama biasanya sombong. Jadi orang kalau baru belajar itu biasanya sombong. Tak ada lagi yang paling pandai di dunia ini kecuali dia. Belajar sunnah. Semenjaklah tahu sunnah, tak ada lagi orang yang mengamalkan sunnah kecuali dia saja tuh. Salah aja semua orang. Hati-hati. Itu tingkat awal tuh. Kalau dia nanti terus belajar naik ke tingkat kedua. Apa itu? Tawadhu. Mulai tawadhu. Tidak berbangga-bangga diri. Tidak nunjukkan saya hebat. Dia terus naik sampai pada tingkat ketiga. Baru nanti timbul kesadaran bahwa dia itu bodoh. Jadi orang kalau sudah tahu dia bodoh, itu mulai itu dia nak belajar. Tapi kalau baru berhenti di tahap awal, dimanapun salah aja semua orang. Ya, hati-hati. Maka belajar tu tak boleh berhenti. Ya, terus belajar. Di pondok ke, tak ada pondok ke. Orang dulu tak ada pakai pondok belajar. Imam Syafi'i pondok pesantren mana? Imam Ahmad, enggak kan? Ya. Nah, dengan tawadhu dia tidak perlu, tak mau lagi cari terkenal. Apalagi sekarang kalau ceramah, masuk video, masuk YouTube, sebar. Kemudian nanti terkenal, viral, ya. Orang datang cium tangan, ya. Tak bisa lagi menghubungi. Anda kan kalau terkenal kan tak bisa dihubungi, harus pakai manajer. Tak bisa jumpa-jumpa begini nih. Orang terkenal, jangan macam-macam antum. Mau jabat tangan, harus pakai masker semuanya. Harus melalui manajer. Walaupun kita kawan lama, tapi kan anak sudah terkenal sekarang. Kawan kan kita dulu. Kalau sekarang kan kawan anak manajer anak. Jadi antum kalau ketemu anak, hubungi manajer dulu. Kalau manajer bilang bisa, baru bisa ketemu. Sebab yang ngatur anak manajer anak. Bukan anak yang ngatur manajer. Nasib setelah terkenal ternyata diatur orang. Allah, lebih baik tak dikenal.
Makan di mana-mana pun senang. Coba kalau terkenal salah makan aja masuk TV itu. Salah congkel gigi. Ya itu congkel gigi kawan kan masuk TV itu. Ya. Jadi lebih enak jadi orang tak terkenal. Jadi kita duduk makan santai, tidak ada orang mikir-mikirkan kita, kan kita tak dikenal. Ya. Nah, jangan ingin terkenal. Para ulama dulu tidak disibukkan ingin dikenal orang. Ada sebagian ulama itu dia belajar, dia duduk. Kalau ada satu orang, dia masih beri pelajaran. Datang 2 orang, masih kasih pelajaran. Datang 3 orang, dia pergi. Karena dia tidak ingin dikenal orang. Dia masuk umpamanya pintu depan, dia keluar pintu belakang. Supaya orang tak sibuk mengejar dia. Kan susah tuh kalau kita terkenal. Orang mau cium tangan terus, terpaksa begini terus sampai balik. Ya? Imam Ahmad katakan, aku jadi susah ketika menjadi orang terkenal. Dikenal orang jadi susah. Maka itu belajar jangan untuk dikenal. Pokok kita belajar sajalah. Kenal orang atau ini, tapi jangan sampai guru tak kenal. Kan payah tuh. Saking tak dikenalnya masuk lokal. Siapa? Murid Ustaz. Kapan jadi murid? Kan payah tuh. Karena tak dikenal. Lebih parah lagi balik ibu kita tak kenal kita lagi. Kan payah tuh. Ya. Nah. Jadi itu penting. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau ditanya, ya Syekh, bagaimana cara agar kita ikhlas dalam menuntut ilmu? Ada 3 cara. Ya, ikhlas. Pertama, belajar dengan niat melaksanakan perintah Allah. Apa perintah Allah? Untuk belajar apa dia? Nah, siapa tahu? Santri. Apa ayat perintah untuk belajar? Banyak. Apa? Iqra, betul. Betul tuh. Apa lagi? Belajarlah, betul juga. Tapi yang itu ayat. Membaca. Apa kata Allah? Fa'lam, berilmulah kalian. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah kalian, tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah. Surah apa tu? Surah Quran Ustaz. Surah Muhammad ayat 19. Bacalah, fa'lam. Berilmulah kalian. Bagaimana kita berilmu? Iqra. Bacalah. Apa yang dibaca? Iqra'ul Quran wa'mal bihi wa la ta'kulu bihi, kata Rasulullah. Baca Quran, beramal dengannya, jangan cari makan dengan Al-Quran. Apa yang dibaca? Ya ini kitab Allah. Al-Quran utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Kitab apa itu? Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang diturunkan pada Ramadan. Al-Furqan. Baca usru, baca, telaah dia. Yang kedua, belajar dengan niat menjaga syariat Allah. Ya. Menjaga, karena menjaga syariat Allah hanya bisa dilakukan kalau kita berilmu. Karena menjaga syariat Allah, jangan sampai kita melanggar larangan Allah. Jangan sampai kita tidak tahu apa perintah Allah. Untuk menjaga ini kita perlu ilmu. Umumkah kita, santrikah kita, itu gunanya kita belajar. Ya. Yang kedua, yang ketiga, ada beberapa. Yang ketiga, yaitu agar niat ikhlas tadi, belajar melindungi syariat. Ya. Karena kalau ulama tidak ada, ahli ilmu tak ada,
Ketika orang mempermainkan ayat-ayat Allah, tak ada yang bisa negur. Kita yang tak berilmu tak bisa melawan. Orang mengotak-ngatik ayat Allah, yang lain disuruh, lain dilakukan. Nah, untuk melindungi ini perlu ilmu. Maka itu kita belajar untuk melindungi syariat dari penyelewengan-penyelewengan yang terjadi. Yang keempat, sebutkan beberapa untuk ikhlas itu. Belajar dengan niat mengikuti syariat. Itu tadi untuk diamalkan. Bukan untuk dicatat gitu aja, tapi diamalkan. Kemudian kelima, menghilangkan kebodohan. Kebodohan pribadi, juga kebodohan umat. Itu gunanya kita belajar. Itulah di antara cara belajar untuk ikhlas. 5. Kemudian adab menuntut belajar berikutnya adalah yang ketiga. Tadi ikhlas tuh ya. Yang pertama apa tadi? Membersihkan hati. Yang kedua, memulai dengan ikhlas. Yang ikhlas tadi berapa caranya tadi? Ada 5. Itu saja. Yang lain tadi ayat dalil saja. Sekarang adab yang ketiga, mengambil ilmu dari sumbernya. Quran, sunnah, maupun pemahaman dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Muhammad bin Hasan mengatakan ilmu yang ingin kita ambil itu ada 4 macam. Pertama, apa yang terdapat di dalam kitab Allah atau yang serupa dengannya. Yang kedua, apa yang terdapat di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, apa yang disepakati oleh para sahabat. Ya. Kemudian apa yang didapat dari ijtihad para ulama, terutama salafun as-salih. Ya. Itu 4. Itu sumber Imam Syafi'i katakan, kita ngambil dari sahabat karena mereka dijamin. Mereka diredoi oleh Allah. Maka teliti ilmu itu dari mana? Hari ini orang ngambil ilmu dari barat. Gimana kita mau belajar Islam tapi kita belajar Islam kepada orang kufar? Padahal kitab ulama banyak. Ya, ribuan kitab ulama yang mungkin kita tidak terbaca. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, memilih guru. Dan belajar dengan banyak guru. Pilih dulu guru. Terutama guru-guru yang selamat manhajnya, akidahnya di atas Quran dan Sunnah dan mengikuti manhajnya para salaf. Ya, ambil. Sudah itu berguru dengan banyak. Umpamanya ini ada sekian guru ya, manhajnya bagus, semuanya bagus. Kita punya ada 10 guru. Imam Bukhari berapa gurunya? 1000. Kita tak ada guru kecuali satu itu aja guru kita. Maka apa yang terjadi? Kita akan menganggap tak ada yang paling hebat kecuali guru kita. Karena guru kita cuman satu. Sebagian lagi mengatakan kalau nak tahu lemahnya guru itu, keilmuan guru itu, coba belajar dengan yang lain. Baru kalian tahu, bandingkan nanti guru itu, bukan kita nak membandingkan guru. Kita akan tahu sampai di mana kepahaman guru ini, bagaimana keluasan ilmu guru yang ini. Bukan untuk mengadu-ngadu guru. Tapi dengan banyak guru kita akan tahu dan kita lebih lapang untuk belajar dengan banyak guru. Kadang-kadang guru ini kita belum mengerti. Begitu masuk ke guru ini baru kita mengerti. Dulu sudah diajar tapi belum mengerti kita. Karena contoh itu belum ada. Kadang-kadang ada pun contoh guru ini kita belum bisa paham. Tapi begitu guru ini memberikan, baru kita paham. Maka belajarlah dengan banyak guru dan pilih guru-guru yang
selamat akidah dan manhajnya. Maka kalau tidak berguru bertanya. Sudah tu yang kelima, memilih waktu belajar. Ini yang umum nih, maupun santri bisa yang di pondok. Memilih waktu belajar. Karena untuk belajar itu, waktu itu ada 3 jenis. Kalau kita ingin mantap belajar, ada yang dinamakan waktu auqat jadilah. Waktu yang paling cemerlang, yaitu ketika pikiran kita itu dalam kondisi yang siap, yang prima. Maka ketika waktu ketika waktu otak kita itu sedang cemerlang, lihat, maka seorang thalabul ilmi ketika itu yang dia pelajari itu pelajaran-pelajaran yang membutuhkan pemikiran. Jangan sedang banyak pikiran, ya, mumet mikir utang, mikir ini, mikir itu, belajar pelajaran yang perlu penalarannya ini, itu tak masuk tuh. Sebab sedang duduk tuh pikir utang, pikir ini, pikir itu, tuh. Harus pilih waktu. Apalagi yang sudah bisa belajar sendiri dan baca kitab sendiri, pilih waktu tuh. Kalau sedang lapang otak itu sedang senang ini, baca buku-buku yang butuh penalaran. Yang kedua, auqat al-mutawassit. Ya, waktu pertengahan. Apa maksud waktu pertengahan? Yaitu pikiran tidak terlalu cemerlang lah, agak-agak santai sikit lah. Ya, mungkin tak ada problem. Ya, tapi agak santai sedikit. Nah, ketika ini, ya, dia bisa baca tafsir, hadis, dia baca buku tafsir, hadis, ya, yang ringan-ringan dibanding dengan yang perlu nalar. Kadang-kadang dalam akidah, dalam ini perlu nalaran lagi. Apa maksudnya, apa ini? Nah, ketika tak sanggup kita begitu, kacau kita. Nah, ketika waktu pertengahan kita baca lagi yang hadis. Ada waktu dhaifah, waktu yang lemah. Ketika kondisi kita lemah, waktu kita lemah, pikiran kita juga lemah, kita belajar kitab-kitab adab, sirah. Maka itu bagi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dibiasa memang hobi baca, di tas tuh bawa buku yang kecil-kecil, ya, macam-macam jenis buku. Ini buku akidah, ini buku adab dan sirah, ya, ini buku hadis. Jadi ketika kita bosan satu buku, kita pindah ke buku yang lain. Cerah lagi, umpama ini sedang baca akidah, masalah qada dan qadar perlu penalaran. Agak mumet gitu, sudahlah. Pindah. Pindahnya bukan tidur. Karena istirahat itu berpindah dari satu pekerjaan lain. Santri kadang-kadang dia baca buku bosan. Bosan campakkan buku. Apakah dengan mencampakkan buku itu dia jadi hafal buku itu? Tidak kan? Seharusnya dia cari buku lain. Ini akidah, sudah baca-baca udah agak apa? Ganti, baca buku sirah. Gitu, supaya otak itu terus otak itu semakin lama digunakan, dia semakin tajam. Tapi kalau dia tak digunakan, lama-lama tumpul. Parang lah. Kalau antum biarkan aja lama-lama bekarat tuh karang tuh. Parang tuh jadi bekarat, ala susah. Nak masuk lagi susah. Jangankan pelajaran matematika. Pelajaran padahal matematika tuh enggak susah. Angkanya cuma dari 0 sampai 9. Yakinlah angka itu tak lebih dari itu. Tengoklah angka. Cuma 10 angka. 0 sampai 9. Ada tak angka 10? 10 itu angka berapa? 1 dengan 0. Kalau 0 dengan 1, tak 10. Kan itu aja angka itu. Tetapi kenapa buat kita bingung-bingung mikirkan? Kan mudah tuh. Karena otak kita mumet, akhirnya semua tak enggak. Ya?
Ya. Jadi ini waktu. Ya. Jadi pilih waktu. Nah, untuk belajar pun di luar harus pilih juga. Kalau kita ini pedagang mungkin ada pelajaran khusus fikih muamalah. Kita duduk di situ karena kita ini pedagang ingin belajar itu. Tapi masalah akidah, manhaj, syirik, bid'ah itu tak bisa kita tinggalkan karena ini pokok. Ya. Nah, itu cara. Yang keempat, kalau tak ngerti bertanya. Ini kadang tak ngerti diam aja. Bertanyalah, diam aja. Sekali dia bertanya, Ustaz, tanya apa? Apa yang saya tak tahu, Ustaz? Tentu Ustaznya, apa yang saya tak tahu? Tentu jawabannya, saya juga tak tahu, gitu kan? Itu jawaban. Tanya. Diberi kesempatan bertanya agar kita diberikan kepahaman. Jadi jangan berlagak seperti orang serba tahu. Ini tahu. Tempe dia dibagi kalau orang macam ini ya. Lalu yang ketujuh, memperdalam ilmu dengan baik, ya. Nih, santri bacanya apanya belajar dengan baik. Yang kedelapan yang penting mencatat, tuh. Ya. Mencatat. Harus catat. Ya. Sehebat apapun otak kita harus catat. Imam Mawardi katakan, baris-baris dalam mencatat Arab itu, dengan catatan baris itu seperti tombol untuk mengingatkan kita apa yang sudah dipelajari. Maka itu catat. Banyak catatan tak masalah. Kadang-kadang kalian kalau terlalu sering mencatat, walaupun tidak dihafal, itu akan keluar. Ketika kalian punya masalah tentang itu, apa yang sudah kita baca tadi, yang kita catat itu keluar aja tuh, keluar aja dia tuh. Walaupun biasa-biasa kayaknya kita seperti tak hafal. Tapi ketika kita sudah sering, dia keluar aja sendiri. Karena tombolnya sudah tahu ini. Ayat tuh begitu juga. Ayat ini tentang ini keluar, tentang ibadah keluar, semua ayat tentang ibadah yang sudah kita baca itu. Karena kita sering baca. Ini santri sampai jam berapa malam? 10, 11. Tidur? Tidur tak tahulah. Ketika kalian tahu kalian tidur, berarti kalian belum tidur. Masa orang tidur bisa tahu jam? Tidur tak tentu waktu, Ustaz. Ya? Kapan saya tertidur? Tidurlah. Jamnya tak bisa, Ustaz, tak tahu. Tak ada tombol yang mengatakan, kau tidur jam sekian. Tidak. Ya? Jadi tetap mencatat. Nah, sudah itu mengulang. Diulang-ulang. Ini ulangannya kapan? Kalau besok ada ujian, menumpuk buku. Wah, mulai nak baca semua. Lama-lama putus surat tuh. Coba hari ini belajar, habis belajar, balik rumah, istirahat sebentar, baca lagi. Ya harus belajar terus. Ustaz aja kalau pergi daurah, itu mencatat. Setiap pelajaran syekh itu dicatat. Istirahat daurah malam, catat ulang. Diulang lagi catat itu. Lalu perbaiki lagi catatan. Nah, kadang-kadang sampai jam 3, jam 4 malam baru tidur. Baru baring gitu, tidur. Yang tahunya bangun aja. Tidur tak tahu kapan. Tengok. Terus ngulang. Pelajaran itu besok ulang lagi. Harus seperti itu. Para ulama kita aja ada yang membaca satu kitab sampai 100 kali tamat. Kitab Tauhid dibaca sampai 100 kali. Kita berapa kali baru? Belum sampai satu bab aja sudah. Tak pernah ngulang-ulang lagi. Maka itu pelajaran ini ringkas saja tentang adab ini. Kalau dicari bukunya yang penting betul, ada uraian yang lebih panjang. Tapi yang kita dapatkan langkah-langkah tadi. Mengulang setiap pelajaran.
Sudah itu mengamalkan. Nah, dengan amal ini ilmu itu lengket. Ya, mengamal dan mendakwahkan. Ini untuk merekat ilmu. Ilmu kalau tak diamalkan hilang. Udah tuh jangan bosan belajar. Belajar sepanjang waktu. Ada yang belajar di ulama gitu umur 40 tahun dia mulai belajar. Baru belajar. Sampai 20 tahun. Belajar terus. Ada yang belajar mulai dari remaja. Sudah 40 tahun baru balik. Kita baru belajar. Datang daurah. Datang kajian. Lepas maghrib ngaji. Baru sampai jam 10. Macam lampu kehabisan lampu minyak. Kecil. Token pun habis. Tatak. Aduh, betul-betul. Gimana semangat belajar nih? Ya, semangat belajar. Apalagi ini santri. Oke, santri punya batasannya. Waktunya sekian. Nah, yang kita bukan santri. Apalagi ustaz. Paling kurang membaca, kalau ustaz tuh paling kurang membacanya 5 jam sehari. Itu paling kurang membaca. Kalau 2 jam sangat kurang membaca. Masa membaca aja 2 jam sehari. Oh, banyak ngajar, ambil waktu malam. Waktu tak ngajar, gunakan untuk belajar. Apalagi kalau kita ngajar santri, ngajar ini. Paling kurang 5 jam sehari. Membaca. Baca yang baru, baca buku ini. 5 jam kalau dari jam 12 kita mulai belajar. Dekat subuh baru berhenti baca kan. Ngapal itu waktu yang paling enak kapan? Malam. Ini nanti jam 10 mulai baring-baring nanti tidur. Jadwal bangun tuh dibuat jadwal bangun tuh alarm atau semuanya itu umpama jam 2 bangun. Jam 2 sampai waktu sholat subuh. Itu waktu yang enak untuk ngapal, untuk belajar. Imam Syafi'i bagi malam tuh 3. Tidur, menulis ibadah, menulis dan mentelaah. Kita apa waktu kita? Beliau berdagang pagi, ngajar lagi, malam belajar lagi. Kita enggak. Tapi olahraga terus tuh. Berganti-ganti baju tuh kalau olahraga. Besok tasnya ini, pergi main badminton lain tasnya, topinya lain. Main sepak bola beda-beda tuh. Kalau takraw ini bola kaki, ini apa sepatu. Kalau sepak bola biasa ini sepatu. Kalau futsal ini sepatu. Bolanya pun beda-beda kan, tak mungkin sepak bola bowling kan? Enggak. Main tenis, semuanya baru. Kalau sudah nama olahraga, pinggang patah, kaki patah, tak masalah. Tapi giliran belajar, yang patah jadi masalah. Belum pernah saya nengok ada orang masuk, sibuk pinggang patah, kaki. Tangan kau kenapa? Kemarin pengajian Pak Ustaz. Terus? Banyak betul saya catat bengkak tangan saya Ustaz. Tak ada. Yang ada kenapa patah? Kemarin main badminton Ustaz, nyemes terkelecup patah. Tangan gitu juga Ustaz, salah cemes. Tercemes kepala kawan. Itu yang kenyataan yang banyak terjadi. Tak berlomba untuk akhirat, semangat berlomba untuk dunia. Olahraga sunnah Ustaz. Yang wajib untuk ilmu, tidak berlomba-lomba. Olahraga sunnah, berlomba-lomba tuh habis duit membeli itu tuh. Apa kita besok tak ditanya oleh Allah? Duit yang habis tu ditanya akhi. Antum beli panah, antum beli senjata untuk main tembak-tembakan. Lagi kecil tak nembak-nembak, lah besar baru main tembak-tembakan.
Tak ditanya. Nah, itu dia. Nih, nuntut ilmu. Nuntut ilmu berlomba untuk ini yang wajib. Nah, itu kadang-kadang permainan melalaikan kita. Kan menjaga kesehatan. Oh, betul ya Ki. Tapi kesehatan itu perlu dijaga, otak kita, hati kita, pikiran kita, hati kita, itu yang paling penting dijaga. Syekh Nasiruddin Albani umurnya 90 tahun, hafalnya tak hilang. Syekh bin Bas juga 85 tahun. Syekh Utsaimin, Syekh Mukbil umurnya lebih rata-rata dari 80 tahun. Tidak ada saya baca sejarahnya itu apa main sepak bola setiap hari. Menjaga otak. Tidak. Bukan dilarang ya. Ini jangan pula bilang dilarang. Tidak. Coba waktu tu tengok mana yang paling penting bagi kita. Yang paling berharga. Manfaatkan untuk itu. Habis duit untuk belajar tu tidak ada masalah. Ada orang kalau beli senjata apa? Shotgun 7 juta. Senyum, aku beli senjata 7 juta. Tanya kau impak berapa? Baru 700 Ustaz, kemarin 500, ni 200. Dia merasa aman dengan harta yang digunakan untuk itu. Tengok. Pergi mancing. Nelayan pergi mancing. Untuk apa? Memang kehidupan dia untuk mencari nafkah keluarganya. Manfaatnya besar. Kadang ada orang pergi mancing cuma main-main aja. Mancing dapat ikan lepas lagi. Apa guna mancing macam itu? Coba kalau mancing tu umpat yang paling praktis. Biarlah anak kasihkan tahulah. Ini mungkin banyak juga yang hobi-hobi mancing juga. Anak kasih tahu umpan yang paling bagus tu ada kembang cengkeh. Antum kalau pakai ini sekali jalan tu semua apa yang antum inginkan dapat tuh. Yang kembang cengkeh merah tuh. Tahu tak? Duit 100.000 tu pergi pasar ikan tu semuanya antum gini-gini kan aja tu udang galah, udang apa semua dapat semua tu Tak penat kita kan? Duit 100.000 bawa 5 dapatlah 2 kilo 3 kilo udang. Ini entah berjemur-jemur. Allah ikhwan. Mana waktu kita. Yang herannya kita merasa seolah-olah waktu yang terbuang itu tidak ditanya. Ikhwan, itu waktu yang kita buang itu akan ditanya oleh Allah. Dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Duduk di majelis ilmu 2 jam selama itu dinilai sebagai orang yang sholat sunnah, itu tak mau kita tuh. Ya? Kecuali ada makanan. Apalagi ada kambing yang undang. Kalau tak ada kambing kurang juga. Enggak, semangat kita dengan agama kita, ilmu kita. Bukan tak boleh olahraga. Kadang-kadang sesuatu yang mubah bisa jadi dapat ibadah di sisi Allah. Tapi batasi waktunya. Ya? Kadang-kadang kita ingin anak kita, kenapa tuh main sepak bola? Balik, belajar, baca Quran. Abi mau kemana? Abi mau main futsal. Anak dilarang sepak bola, Abi main futsal. Begitu anak merah, awak pula marah. Kenapa merah sampai nilai begini? Kata dia. Jadi semangat. Tidak dilarang, atur aja. Ya? Gunakan. Jadi belajar sepanjang hayat, sepanjang waktu. Ulama kita itu ada membaca di jalan tu membaca. Qadarullah ditendang oleh kuda, jatuh, beberapa hari itu meninggal. Ada yang meninggal di pustaka. Begitu mereka belajar, melihat nilai ilmu itu lebih utama, tidak ada mereka terpikir ini itu. Kadang sampai tak makan, ikhwan. Ada yang berkorban sampai atap rumahnya itu dijual asal dia bisa pergi untuk belajar. Kita hari ini senang. Hari ini orang semenjak ada siaran langsung, apa langsung, malas datang majelis ilmu.
Iya oke, dapat pahala, tapi cuma mendengar saja antum dapat. Tapi antum tidak dapat pahala berjalan, pahala fisabilillah. Di masjid didoakan oleh malaikat. Balik lagi ke rumah berapa pahala fisabilillah. Banyak yang berkah-berkah menuntut ilmu itu yang ditinggalkan hanya karena kita hobinya di rumah aja. Lihat, belum lagi silaturahmi sama ikhwan. Ini harus semangat. Ya, semangat belajar. Ya, harus. Terutama para ustaz. Jangan karena kita merasa kita sudah ustaz, ilmu itulah banyak. Tidak butuh lagi ilmu. Para syekh dan ulama terus belajar. Kita ini baru apa? Ada kesempatan ya kita cuman mengajar, suruh jemaah belajar, kita sendiri tak belajar. Berapa habis waktu kita untuk belajar? Waktu kan malam bisa dimanfaatkan untuk belajar dan terus belajar. Ini nasihat semua para ulama agar kita tuh banyak belajar. Terutama saya tekankan para ustaz. Walaupun hanya mengajar anak-anak kecil. Ya. Tapi perlu ilmu cara ngajar. Supaya mereka itu lebih mudah cara ngapalnya, apanya, praktekannya. Ya. Ini sangat perlu. Yang ke-12, pilih kawan. Sebagai penuntut ilmu kita harus pandai milih kawan. Tak semuanya bisa menjadi sahabat kita. Mungkin kawan kita bisa. Cari kawan-kawan yang sama-sama semangat untuk belajar. Ya. Kalau teman-teman biasa banyak, kawan-kawan ngopi banyak, ngerumpi banyak, kawan-kawan yang bawa kita untuk belajar tuh sedikit. Kita ini kurang ilmu. Pilih, terutama santri juga. Berkawan, cari kawan-kawan yang semangat belajar. Ya. Agar kita tidak ketularan. Orang tua kalian mengantar ke pondok, mengantar ini harapannya besar. Dan kalian harus semangat untuk belajar. Ya. Kembali terakhir, yang bab-bab lain nanti kita uraikan. Ya. Terakhir dari bab adab belajar, yakni hindari perdebatan. Baik itu santri maupun kita yang awam yang belajar, jangan suka berdebat. Apalagi debat-debat kusir mau bantah ini, bantah itu, tak ada gunanya. Ya. Jadi hindari perdebatan itu sendiri. Itulah beberapa adab belajar. Insyaallah nanti kalau ada waktu kita akan tambah bagaimana adab kepada guru dan di majelis ilmu. Karena ini penting. Ya. Di majelis ilmu itu bagaimana kita manfaatkan majelis ilmu, tapi ini adab secara umum dimanapun kita, ya, jangan lupakan itu. Sebelum ada pertanyaan, itu apa tuh? Bukan tagihan utang, bukan. Tagihan utang antum ambil ya. Ustadz saya baju lah di sekolah SD negeri ketika waktu istirahat anak-anak bermain yang permainan memperolok syariat seperti membawa jenazah, siksa kubur. Saya melarang ini, tidak boleh dilakukan. Mohon nasihatnya. Ya kalau melarangnya bagusnya beritahu kepada guru-guru sekolah. Jangan jadikan syariat itu sebagai olo-oloan dan permainan. Kalau anak-anak sekolah tentu dia tergantung kepada gurunya juga. Kalau kita hanya sekedar jualan, lewat aja nasihatnya. Sebab yang diikutan gurunya. Ke tempat kita dia cuma mau beli. Jangan-jangan karena larang itu besok tak beli lagi. Gurunya melarang. Kalau gitu jangan beli situ lagi. Nanti kamu dilarang lagi.
Jadi dekati gurunya, kasih tahu. Ya, jangan jadikan agama syariat sebagai permainan, olok-olokan. Ya, kasih tahu dengan baik untuk memberi nasihat. Karena memang banyak yang tidak tahu. Kalau kita tengok di YouTube, kadang-kadang orang sholat pun main-main, dijadikan ya guyonan, lucu-lucu. Sholat sambil main, sholat masih itu kan memperolok-olok syariat. Tapi berapa banyak orang tahu bahwa itu memperolok-olok, tapi dia menganggap itu hanya sebuah permainan aja, lawaan-lawaan lucu aja. Sholat pakai kayak pocong, latu lari, ini itu, gimana? Tak banyak yang laporkan kegiatan seperti itu bahwa itu termasuk memperolok-olok. Maka itu beritahu dengan baik ini itu. Ya banyak yang tak tahu, tentu dengan lembut kita sampaikan. Yang lain? Habis? Tak ada lagi. Kalau tak ada, alhamdulillah selesai. Dah lah, inilah jam berapa nih? Jam 9. Ya sudah cukup jam 9. Ya, sudah cukup jam 9. Semoga bermanfaat. Nanti lain waktu kalau ada baru kita lanjutkan. Nanti saya buatkan ringkasan khusus. Sebenarnya ada ringkasannya, ringkasan khusus. Ya biar ada ketahuan anak-anak. Ya bisa orang tuanya nanti di print. Nanti catatannya ada ustadz akan buatkan, ya paling-paling sekitar 80-an halaman. Ya cuman untuk daurah. Kalau enggak bukunya betul ada juga. Ya, kemarin ada pernah kirim ya. Oh itu hak-haknya, sarahnya belum kan? Sarahnya sekitar 1000-an juga. Mau di print, mau yang ringkasan aja. Kalau sarahnya terlalu besar, bosan nanti. Belajar itu ambil yang kecil dulu. Nanti ningkat. Kadang orang saking semangat, begitu mau ngajian tafsir, langsung tafsir Qurtubi. Ya akhi, buka fikih langsung Nailul Autar. Akhirnya kita yang berputar-putar. Ambil buku kecil dulu, nanti naik lagi. Begitu cara belajar. Matan Arba'in, ini Qawaidu Arba'ah, Usulus Salasa. Ya. Ringkas naik, baru buku yang besar, jangan langsung buku yang kecil. Ambil ringkasannya aja. Insyaallah nanti saya buatkan ringkasan. Sebenarnya tadi sudah di-share tapi kurang bagus, nanti dirapikan biar bermanfaat untuk santri, ya. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.